Pemirsa Hasanah, sebagai kiblat kaum muslim, Ka'bah benar-benar memiliki daya tarik yang luar biasa. Namun tak sembarang orang bisa memasuki Ka'bah. Oleh sebab itu, banyak yang bertanya apa sebenarnya yang ada di dalam Ka'bah. Dulu ketika zaman jahiliyah sebelum Islam, Ka'bah berisi barang-barang istimewa milik kaum Quraisy, berhala-berhala, juga ada harta karun yang pernah ditemukan di sumur Zam-Zam. Semua disimpan di dalam Ka'bah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan dulu di dalam Ka'bah terdapat lukisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wallahu a'lam. Setelah masa Islam pada penaklukan kota Makkah atau Fatu Makkah, isi Ka'bah dibersihkan. Patung-patung yang tersimpan di dalamnya dihancurkan. Lukisan-lukisan dan semua simbol kesyirikan dijauhkan dari Ka'bah. Sejak itu Ka'bah bersih dari berbagai simbol yang merusak keyakinan manusia. Lalu apakah bangunan Ka'bah yang demikian dahsyat daya tariknya bagi manusia kemudian kosong begitu saja? Atau adakah barang-barang istimewa yang tersimpan di dalam Ka'bah? Tidak ada apa-apa di dalam Ka'bah. Bangunan segi empat ini hanya ruangan kosong, tak ada yang istimewa. Nol, tidak ada apa-apa. Inilah yang dimaksud oleh sebagian ulama sebagai titik nol spiritual seseorang. Artinya, di tempat ini siapapun dia harus menghilangkan atribut yang melekat pada dirinya. Mengosongkan semua sangka sakwa, keraguan, kesombongan, kedengkian, bahkan simbol-simbol kebesaran duniawi, semua harus dinolkan. Bagian dalam Ka'bah terdapat 3 pilar dari kayu gaharu terbaik. Ketiga pilar ini berjajar lurus dari utara ke selatan. Pada awal tahun 2000-an, bagian bawah ketiga pilar ini retak, kemudian diperbaiki dengan diberi kayu melingkar di sekelilingnya. Pada masa Nabi SAW, pilar ini belum ada dan baru dipasang seperti ini pada masa Khalifah Abdullah bin Zubair, cucu dari sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Meski demikian, ketiganya masih tetap kokoh hingga saat ini. Selain diberi lampu-lampu indah yang terbuat dari emas murni dan dari perhiasan-perhiasan indah lainnya, lantai Ka'bah dibuat dari batu pualam putih. Dinding Ka'bah bagian dalam dibalut dengan batu pualam warna-warni. Jika sudah dibersihkan, ruangan dalam ini akan ditutup oleh kiswah atau kain penutup berwarna hijau. Namun ada beberapa barang atau titik-titik di dalam Ka'bah yang banyak tidak diketahui orang. Di antaranya sebuah lemari kecil terbuat dari kayu, tak terlihat istimewa. Posisinya berada di depan pintu Ka'bah. Di dalam lemari ini tersimpan semacam kapur pewangi yang beraroma mawar untuk membalur dinding Ka'bah agar tetap wangi. Hal ini juga dilakukan setelah dinding-dinding Ka'bah dicuci dengan air Zam-Zam yang dicampuri dengan air mawar. Sejajar ke atas dengan lemari tergantung alat-alat pewangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Biasanya hal ini dilakukan setelah prosesi pencucian Ka'bah. Lampu-lampu kecil tempat pengasapan kayu gaharu dan wadah-wadah. Benda-benda tersebut adalah hadiah pemberian dari para khalifah, para sultan, para amir, dan para raja sepanjang sejarah Islam untuk Ka'bah. Di dalam satu bagian dalam Ka'bah terdapat tanda tempat sholat Rasulullah SAW ketika beliau memasuki Ka'bah yang mulia. Raja-raja, gubernur-gubernur Makkah Al-Mukarramah atau tamu kerajaan seringkali mendapatkan kehormatan melakukan sholat di tempat ini sebelum memulai prosesi pencucian Ka'bah. Di salah satu dinding Ka'bah juga ada pintu dalam. Pintu ini bukanlah pintu utama Ka'bah. Pintu ini dinamakan pintu Tauban. Di dalamnya terdapat tangga menuju ke atap Ka'bah. Inilah bagian-bagian dalam Ka'bah yang tidak banyak diketahui oleh publik. Namun di bagian lain masih ada bagian dalam Ka'bah yang terlihat jelas. Bahkan semua peziarah, jemaah haji dan umroh bisa melihat dan berada di tempat itu, yaitu tembok ruangan melingkar di samping Ka'bah yang disebut dengan Hijr Ismail. Tempat ini diyakini sebagai bagian dari dalam Ka'bah seperti yang didirikan fondasinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tembok melingkar ini disebut dengan tembok Syazarwan. Tembok tambahan pada Ka'bah ini dulu dibangun oleh kaum Quraisy sebelum Islam. Saat dipugar oleh kaum Quraisy, mereka termasuk kaum musyrik. Namun mereka tetap sepakat bahwa biaya renovasi Ka'bah harus dari uang yang halal. Ternyata setelah dikumpulkan, uang halal yang ada di Makkah tidak cukup untuk membiayai renovasi Ka'bah. Maka Ka'bah pun kemudian dipangkas sehingga bentuknya seperti yang terlihat sekarang ini. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah membawa salah satu istrinya yang ingin sholat di dalam Ka'bah dibawa ke tempat ini. Lalu dikatakan sholat di tempat ini sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Itu sebabnya Imam Syafi'i dan Maliki melarang orang yang melakukan ibadah tawaf untuk memasuki wilayah Hijr Ismail dan harus mengelilingi bagian ini karena masih terhitung bagian dalam Ka'bah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bangunan pertama di muka bumi, Ka'bah sejak ribuan tahun silam hingga kini masih menjadi daya tarik tersendiri bagi umat manusia. Berbagai fenomena yang terjadi di balik keberadaan Ka'bah selalu menginspirasi umat manusia di muka bumi. Bahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat semakin menguak misteri-misteri di balik kesucian Ka'bah. Nah pemirsa, berbagai informasi dan rahasia di balik bangunan suci di Makkah Al-Mukarramah ini menjadi sajian kami yang terhimpun dalam Berita Hasanah hari ini. Pemirsa, sejak ribuan tahun silam, Ka'bah yang merupakan bangunan pertama di muka bumi selalu menyimpan misteri. Sebagai rumah Allah, bangunan persegi 4 yang secara arsitektur terbilang biasa saja ini selalu menjadi daya tarik para peziarah dan jemaah haji maupun umroh dari seluruh penjuru bumi. Kata Ka'bah sebenarnya diambil dari kata Ka'bu yang artinya mata kaki atau tempat kaki berputar bergerak untuk melangkah. Atau Ka'bain yang berarti dua mata kaki, mata bumi, sumbu bumi atau kutub putaran utara bumi. Profesor Hussein Kamel, ahli ilmu ukur bumi di Universitas Riyadh, Saudi Arabia menemukan suatu fakta menghebohkan bahwa sebenarnya kota Makkah adalah pusat dari bumi. Ia menarik garis pada peta dan setelah itu mengamati dengan seksama posisi ketujuh benua terhadap Makkah dan jarak masing-masing. Ia memulai untuk menggambar garis-garis sejajar hanya untuk memudahkan proyeksi garis bujur dan garis lintang. Pertanyaan dan kajian ini pada akhirnya sedikit demi sedikit mulai terjawab melalui berbagai penemuan ilmiah. Sesungguhnya, tahapan eksperimen tentang hal ini sudah dipublikasikan pada tahun 1978. Hasil studi ini kemudian diterbitkan pula di berbagai majalah sains di barat. Bersama rekan-rekannya, Dr. Hussein menemukan bahwa ditilik dari sudut geografis atau ilmu bumi dan geologis, terbukti bahwa Makkah adalah pusat bumi. Pada tahun 2009, hasil penemuan ilmiah ini kembali dipublikasikan dalam sebuah konferensi ilmiah bertajuk Makkah sebagai pusat bumi. Konferensi yang digelar di Doha, Qatar memperkuat hasil penemuan bahwa Makkah adalah pusat bumi. Konferensi ini lalu menelurkan rekomendasi yang berisi ajakan agar umat Islam mengganti acuan waktu dunia yang selama ini merujuk pada Greenwich menjadi Makkah. Banyak argumen ilmiah membuktikan bahwa wilayah nol bujur sangkar ternyata melalui kota Makkah dan tidak melewati Greenwich di Inggris. Makkah berada di titik lintang yang persis lurus dengan titik magnetik di kutub utara. Kondisi ini tak dimiliki oleh kota-kota lain, bahkan Greenwich yang ditetapkan sebagai meridian nol. Konon Greenwich Mean Time atau GMT dipaksakan pada dunia ketika mayoritas negeri di dunia berada di bawah jajahan Inggris. Jika penemuan ilmiah bahwa Makkah sebagai pusat bumi diterapkan, mudah bagi setiap orang untuk mengetahui waktu sholat, sekaligus akan mengakhiri kontroversi lama yang dimulai 4 dekade lalu tentang rujukan waktu dunia. Pemirsa, Makkah adalah wilayah yang memiliki gravitasi paling stabil. Tekanan gravitasinya tinggi dan disitulah berpusatnya kebisingan yang membangun yang tidak bisa didengar oleh telinga. Tekanan gravitasi yang tinggi berdampak langsung pada sistem imun tubuh untuk bertindak sebagai pertahanan dari segala serangan penyakit. Gelombang radio tidak bisa mendeteksi posisi Ka'bah, bahkan teknologi satelit pun tidak bisa meneropong apa yang ada di dalam Ka'bah. Frekuensi radio tidak mungkin dapat membaca apa yang ada di dalam Ka'bah karena tekanan gravitasi yang tinggi. Tempat yang paling tinggi tekanan gravitasinya memiliki konten garam dan aliran anak sungai di bawah tanah yang banyak. Sebab itulah, jika sholat di Masjidil Haram, meskipun di tempat yang terbuka tanpa atap, masih terasa nyaman. Ka'bah sendiri bukan sekadar bangunan hitam 4 persegi, tetapi satu tempat yang menakjubkan karena di tempat ini pemusatan energi, gravitasi, zona magnetis nol, dan tempat yang paling dirahmati. Maka tidur dengan posisi menghadap Ka'bah, secara otomatis otak tengah akan terangsang sangat aktif sampai ke tulang belakang dan menghasilkan sel darah. Pergerakan mengelilingi Ka'bah arah lawan jam memberikan energi hidup alami dari alam semesta. Semua yang ada di alam ini bergerak menurut lawan jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan hukumnya begitu.
Peredaran darah atau apa saja di dalam tubuh manusia sesuai berlawanan dengan arah jarum jam. Justru dengan mengelilingi Ka'bah menurut lawan jam berarti sirkulasi darah di dalam tubuh meningkat dan sudah tentu akan menambah energi. Sebab itulah orang yang berada di Makkah selalu bertenaga, sehat, dan panjang umur. Memutar melawan arah jarum jam seperti putaran arah tawaf memang menimbulkan energi luar biasa. Kedahsyatan energi itu bisa kita lihat pada fenomena-fenomena alam yang sering kita lihat. Lihatlah kedahsyatan putaran angin puting beliung atau angin tornado. Energi yang ditimbulkan dari putaran itu sungguh mengerikan. Tak hanya mengangkat sampah-sampah plastik, bahkan mampu memporak-porandakan dan menghancurkan pemukiman penduduk. Jika diperhatikan, pusaran yang menimbulkan suara mengerikan itu arah putarannya melawan arah jarum jam, yakni memutar ke kanan seperti putaran tawaf. Demikian pula dengan pusaran air yang jika terjadi dalam bentuk yang besar akan menyedot apa saja yang ada di sekelilingnya, bahkan kapal-kapal pun tak sanggup menghindarinya. Energi sedotan yang sangat dahsyat. Pusarannya pun bergerak melawan arah jarum jam atau seperti putaran tawaf. Hal kecil bisa kita lihat sehari-hari seperti tumbuh-tumbuhan yang berambat memutar. Semuanya jika kita perhatikan, dia akan melilit dengan cara memutar ke arah berlawanan jarum jam, atau sama dengan arah putaran tawaf. Begitu dahsyatnya energi yang ditimbulkan. Jika fenomena alam seperti ini bisa kita lihat langsung kedahsyatan energinya, maka apalagi dalam skala yang lebih besar. Lihatlah alam semesta ini. Planet-planet dan bintang-bintang di langit semuanya bergerak. Yang menakjubkan, semuanya bergerak memutar melawan arah jarum jam, atau sama dengan putaran tawaf. Jika lebih detail lagi dicermati, maka pergerakan seluruh planet di alam semesta ini bergerak memutar melawan arah jarum jam. Seakan-akan semuanya bergerak tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena pergerakan inilah keseimbangan alam terjadi. Subhanallah, inilah sunatullah, atau ketetapan Allah terhadap alam semesta. Semua berporos pada Ka'bah.